ngobrol santai, tapi apa sih topik yang kita bahas gitu ya? Iya. Bingung Coba ya? buka dulu Ya, lah udah. konten. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Halo teman-teman, sekarang saya ngobrol santai dengan sahabat saya teman-teman ya. Oh ya, baik. Perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Zaidin, ya panggil saja Zaidin. Saya berasal dari Bima NTB, yaitu bertepatan di Kecamatan Wera, Desa Bala, Dusun Tongga. Nah, di mana saya berkenal dengan Pak Udin ini ya. Pak Udin XL lah, kan ini Zaidin. Sama namanya teman-teman. Iya. Zaidin, ini Bang Din XL. Tapi biasanya kalau di sekolah kan saya ya Pak Udin, tapi kalau di kampung itu Bang Udin XL. Kalau di YouTube Bang Din XL Channel. Nah, tapi gini loh Bang, yang saya ikuti, ya saya lihat buka HP segala macam kan yang lagi viral kan toh. Iya. Lagi viral di sosmed ini. Ada juga yang bikin ketawa, ada juga yang bikin sedih. Di mana bikin ketawanya? Ketika suatu konten-konten yang dia buat itu yang bisa dibuka sama orang atau bongkar sama orang, itu yang bikin lucu. Tapi ketika dia balas dengan konten yang lucu lagi, itu yang apa ya, serius menurut dia lah. Tapi kalau menurut kita tuh agak lucu aja. Itu Karena tidak, apa tuh? karena konten yang dia buat itu seakan-akan itu benar. Tapi ketika ada orang lain bikin konten itu tidak benar, nah itu yang bikin apa ya, ketawa juga. Cuman itu agak melanggar juga terkait dengan agama juga sih, karena bahasnya terkait dengan agama dia. Oh, ngomongin orang lain, Iya. gibah. Nah, katakanlah podcast podcast kecil-kecilan lah. Ayo pengen sih tiru podcast yang luar biasa di Indonesia itu siapa? Om Deddy itu ya. Om Deddy Corbuzier kan luar biasa. Makanya saya pengen membuat podcast di taman, di halaman-halaman yang bagus, di pegunungan dan juga di ruangan kecil seperti ini, ruangan rumah. Enak. Yang ngobrolnya itu yang bermanfaat. Kalau ngobrol dengan kata-kata untuk menjelekkan konten-konten yang lain, Bang Udin ya, apalagi terkait dengan dia bawakan nama-nama agama lagi toh. iya benar. Nah itu menurut saya juga hal yang salah lah. Kalau kita obat-obatin orang ya mungkin bisa kayak ustadz lama kan, dia kan kalau Ustadz lama maksudnya? Maksudnya kalau obatin orang kan paling bacain kayak air putih segala macam, itu kan udah hal biasa itu. Kalau ya kita ambil nilai positifnya aja, intinya dari itu kita jadi kesedekah aja. Bagaimana sih kita menghadapi permasalahan yang lagi viral di sosmed atau sosial media? Jadi kita ngambil hikmahnya saja. Nah, ketika kita mencari pengobatan spiritual, sekarang lagi booming atau lagi viral itu berita polisi gitu ya? Iya. Polisi yang nembak polisi. Oh, polisi yang nembak polisi. Jadi ini untuk pelajaran kita. Pelajaran aja. kita sebagai pelajaran ya. Ya pelajaran. Yang pelajaran dari yang pertama, jangan gampang percaya orang sebelum lihat fakta dan realitanya. Meskipun itu teman dekat kita. Iya, walaupun teman dekat kita, kita harus waspada terkait dengan hal-hal yang merugikan kita. Harus dipikir panjang. Dan kita yang bahas yang kedua ini terkait dengan yang lagi booming sekarang ya, viral. Sekarang yang viral itu terkait dengan Brigadir J. Ya, Brigadir J dengan Dirjen sesama polisi Ferdy Sambo. Itu asli di Jakarta ya atau berbeda daerah? Iya sih, setelah diklarifikasi, setelah ada pengakuan oleh Brigadir E alias Eliezer itu kan ajudannya si Ferdy Sambo ini. Cuman kan di pengakuan awalnya Ferdy Sambo ini yang saya lihat di sosmed ini, itulah sebuah actingnya apa ya, kalau bahasa apa namanya itu, bukan actingnya, apa sih namanya,
dia aja yang ngolah ini kata itu apa namanya itu. Kalau Eh, bahasa kasarnya itu dia yang membuat kebohongan itu. Jadi apa yang dia sampaikan pertama itu tidaklah benar. Setelah Brigadir E ini menceritakan yang sebenarnya yang terjadi, sehinggalah dia meminta maaf kepada publik bahwa itu adalah kebohongan dari dalam diri dia sendiri. Nah, lantas, yang pertama kejadiannya yang saya ikutin dari awal mas, yang pertama yang gini, Bang Udin ya, yang pertama saya ikut Bang Udin, itu kejadiannya di Magelang. Kemudian ada info bahwa beliau Pak Ferdi Sambo ini pulang duluan ke Jakarta pakai pesawat. ya, Pakai pesawat. Nah, Ibu Putri ini dengan Brigadir J ini sama yang lain sama Brigadir E ini dan pulang ke Jakarta, dari Magelang ke Jakarta. Itu menurut yang saya lihat di sosmed, yang ada kelihatan CCTV dia mampir di rest area segala macam. Nah, kemudian udah nyampe nya di rumah di Duren 3 di Jakarta Selatan kan. Nah, nyampe nya di sana di Jakarta, Pak Ferdi Sambo ada jam 5 kah atau jam 4 kah di rumahnya. Nah, di rumahnya beliau udah nyampe di rumah. Nah, Ibu Putri sama ini belum nyampe. Nah, nyampe baru jam 5 lebih lah baru nyampe mereka di sana. Nah, jam 5 lebih baru nyampe. Kemudian dilanjut lagi cerita yang saya lihat. Ceritanya di video itu saya tonton itu atau konten-kontennya orang. Lanjutlah kejadian itu. Kejadian itu lanjut. Nah, masalah ada orang yang lanjut video itu terkait dengan tembak menembak. Ternyata itu tidaklah benar. Yang itu yang diceritakan oleh Brigadir E itu, ajudan yang masih hidup sekarang, yang menembak dia, ajudan sekarang Brigadir E, itu diikat. oh ternyata itulah ceritanya. Ya, tapi untuk lebih lanjutannya terkait dengan tersangka berapa orang nanti kan kita ikutin aja terus kan. Iya, iya. Kita Berarti ini hanya melihat. netizen lah ya, 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 kita ini netizen. sebagai netizen itu, publik itu bebas mengeluarkan pendapat, tapi Pendapat kita ya. tidak merugikan beliau, menceritakan saja. Iya. Terus mencari kebenaran yang diselidiki oleh pihak Polri sekarang, karena memang kasus ini udah mau masuk 1 bulan. Karena Masih memang belum kejadiannya tanggal, selesai. iya, karena kejadiannya tanggal 8 kan bulan 7 loh. Tanggal 8 bulan 7. Ya, Kita memang mengambil hikmah teman-teman ya. Ketika kita mengetahui kejadian itu, kita diusahakan mengupayakan untuk tidak seperti orang tersebut, gitu ya. Kita harus berhati-hati memang dalam iya, kehidupannya. Berarti intinya adalah kita tidak boleh langsung percaya begitu saja, apalagi orang yang kita tidak kenal. iya, Orang yang kita kenal kenal, saja, kenal dekat saja itu kan perlu hati-hati. iya, Seperti saya juga kenalnya Jaidin kan baru, jadi iya, hati-hati. iya. Jangan sampai kami berdua seperti kasus-kasus yang kami ceritakan tersebut ya, teman-teman ya. Saran Sarannya apa? dari saya aja untuk Mm-mm. semuanya, teman-teman di luar sana ataupun yang ada di sekitar kita, bolehlah kita menaikkan hawa nafsu, tapi tidak boleh kita menyangkut dengan nyawanya orang. Oh Itu yang gitu. perlu diperhatikan, karena kalau nyawa itu pasti dibalas dengan nyawa juga. Mm-mm. Memang di dunia mungkin tidak terungkap, tapi kalau di akhirat kita kembali Pasti lagi, ya, pasti. pasti. Itu udah pasti ya, karena itu menurut penganutnya kita masing-masing kan. Iya, Nah, apalagi saya sama Bang Udin ini lumayan satu penganut, otomatis kan kita lebih ya takut lah ya iya. untuk menghadapi untuk kedepannya. Ya mungkin itu dari saya ya Bang Udin, pendapat saya yang saya lihat lah, yang saya lihat di sosmed Mm-mm. ini lumayan apa ya, lagi booming memang.
Iya, iya. Saya tuh ketika buka internet itu pasti ada berita itu. Yang saya baca, lihat itu. Kapanpun, Iya, kapanpun itu kita buka. sering juga saya baca, bah, berita ini teruskan nih yang kita buka. Iya, ya, Lumayan juga nih berita nih untuk lumayan menjadikan apa ya? pelajaran Iya, gitu lah, untuk untuk pelajarannya menjadikan kita. pelajaran, bukan untuk Bukan, kita mencari apa ya, mencari sensasi, bukan ya. iya, Gara-gara yang viral itu kita cari viralnya juga, nggak iya, usah ya. Pokoknya kita sebuah permasalahan yang kita ceritakan tadi itu menjadi pelajaran buat kita semua ya, iya, terutama kepada saya sendiri dan juga iya, Jaidin iya, dan teman-teman yang nonton ya. Ya cukup sekian, terima kasih iya. atas penjelasannya juga oleh Jaidin, sahabat sayang. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur teman-teman ya. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia